Tidur terlentang. Apa saja yang bisa kita lakukan pada posisi tidur terlentang? Maka kita mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu bagaimana kita menggeser pasien. Kemarin sudah kita praktekkan menggeser pasien dengan bantuan penuh. Jadi prinsip juga ini, kalau pasien belum bisa bergerak sendiri, ya kita bantu penuh. Sudah ada partisipasi aktif, bantuan kita kurangi. Pasien sudah bisa lebih aktif, maka kemudian kita minta pasien untuk melakukan secara mandiri. Jadi kita sesuaikan seperti itu. Jangan pasien itu sudah bisa mandiri, kita masih bantu. Ya. Nah, sehingga bagaimana cara menggerakkan pasien di bed? Kemarin sudah untuk menggeser ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau pasiennya kita minta partisipasi aktif untuk menggeser, maka kemudian kita meminta pasien melakukannya bagaimana? Maka kemudian kita lakukan seperti ini, ya. Kemudian mungkin tangannya di depan perut, atau mungkin tangannya clasp hand, ya, di mana sisi yang lumpuh, yang kiri, ya. Kalau kita melakukan clasp hand, syaratnya adalah ibu jari sisi yang lumpuh itu harus kepegang. Jadi harus seperti ini. Ibu jari sisi yang lumpuh harus di dalam, kepegang. Jangan sampai di sini, ya, ibu jari yang lumpuh di luar. Nah, itu nanti akan mungkin berosot, ya. Jadi, seperti ini. Kan kita pegang, bisa kita minta seperti ini. Jadi ini adalah posisi antispastik, ya, posisi antispastik. Sementara pasien melakukan aktivitas lain. Karena kalau ada spastisitas, seringkali itu terjadi pola sinergis, ya, pola sinergis, di mana kita beraktivitas, maka spastisitas itu kemudian akan meninggi. Nah, kalau itu terjadi, maka kita lakukan aktivitas di satu tempat, tapi kemudian mencegah spastisitas di tempat lain secara bersamaan. Nah, hingga kemudian kalau ada spastisitas, sekali lagi mungkin seperti ini. Kemudian yang kita lakukan, pasien kita minta untuk mengangkat kepalanya dan kemudian menggeser ke sisi, misalnya ke kiri, ya, angkat kepalanya kemudian geser ke kiri. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita minta juga untuk pasien menggeser badannya ke kiri. Saya minta untuk menggeser badannya ke kiri. Nah, perbagian tubuh. Baru kemudian ini kita minta untuk angkat pantatnya dan kemudian geser ke kiri pantatnya. Nah, seperti ini. Kalau kita menginginkan ada partisipasi aktif dari pasien. Tapi kalau kemudian pasiennya belum bisa, ya kita bantu. Caranya seperti kemarin, kita geser. Nah, kalau sudah mulai ada partisipasi tapi pasien belum bisa, ya kita bantu juga. Jadi bantuannya ringan, misalnya angkat pantatnya, kemudian geser. Nah, kita bantu sedikit. Selalu seperti itu. Sesuaikan dengan kondisi pasien. Apakah perlu bantuan penuh, bantuan sedang, ringan, bantuan minimal, atau mandiri. Kalau bisa semuanya mandiri. Arah dari rehabilitasi itu kan kemandirian pasien. Terus kemudian untuk bergerak naik turun, bergeser naik dan turun.
Maka kemudian kita lakukan, kalau pasiennya itu bisa, ini diangkat, kemudian kepalanya diangkat, kemudian kakinya didekatkan, terus kemudian angkat pantatnya, dorong badannya ke atas. Nah, kita minta seperti itu. Ya. Suatu saat kan tidurnya melorot atau seperti apa ya, kemudian kita membetulkan seperti itu. Kalau pasiennya belum mampu, ya kita bantu. Ya. Nah, misalnya, ya seperti ini, kemudian angkat pantatnya, dorong badannya ke atas, kita bantu. Nah, di sini kita dorong ke sana. Sekali lagi tergantung kemampuan pasien. Kemudian untuk turun, ya ini agak sulit bagi pasien untuk turun, tapi kemudian bisa tetap angkat kepalanya juga, kemudian nah, seperti itu kita minta turun atau kita turunkan, tapi syaratnya ini harus agak dilonggarkan ya. Angkat kepalanya, ini bisa kita tarik kalau kita mau membantu ya, kita tarik. Pak, itu perawat Pak yang paling membutuhkan kemampuan itu. Ya. Tarik. Gimana jelasannya? Pak, sudah yang gampang saja. Bentarnya. Diangkat aja. Hah? Ya. Prinsipnya itu tadi ya, kita harus menghargai kemampuan pasien. Kemudian prinsip yang kedua adalah fisioterapisnya juga harus berhemat energi. Kalau sehari nangani 10 pasien, ngangkat-ngangkat terus ya capek juga. Ya, jadi kalau pasiennya bisa ngapain? Apalagi kalau ngangkatnya posisinya salah, menggunakan punggungnya. Ya, nangani pasien 10 LPP nanti fisioterapisnya. Ya, kalau sehari hanya 1 atau 2 ya nggak masalah. Oke. Nah, kadang-kadang perawat melakukannya kalau memindah itu ya cuma diangkat begitu aja.